Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta, NIM 2533037. Nah, di sini saya prodi farmasi. Oke. Saya akan nge-review buku dengan judul Pengantar Farmakologi dan karya Dr. M. Jamaluddin, MG, SP, FK, MKes. Nah, beliau ini adalah ahli yang sudah sangat berpengalaman lama di bidang farmasi klinis dan kedokteran. Jadi ilmunya pasti terjamin dan dapat dipercaya. Nah, terus bukunya diterbitkan oleh Raja Wali nomor ISBN-nya 9786024250294, tahun terbit 2017. Jumlah halaman kurang atau lebih 168 halaman. Ukuran buku 13,5 dikali 20,5 cm atau 21 cm. Nah, buku ini memang sengaja dibuat khusus buat bahan ajar dasar. Isinya disusun rapi, jadi cocok banget buat pemula seperti kami belum belajar mengenai pengantar farmakologi. Nah, bahasanya jelas, gampang dimengerti, enak dibaca dan dilengkapi sama label-label biar makin paham. Isinya pembahasan segala hal soal obat, lengkap banget. Mulai dari asal-usul obatnya, sifat-sifat, cara kerjanya di tubuh, sampai cara pakai obat yang aman dan benar. Makanya buku ini sangat pas dan cocok dipakai buat mahasiswa farmasi, kedokteran, keperawatan maupun teman-teman yang belajar di tenaga kesehatan lainnya. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan lagi ringkasan isinya. Secara garis, buku ini mengebahas semua hal penting soal obat dan cara pakainya. Di bagian awal, penulis jelasin dulu apa itu farmakologi. Terus istilah-istilah dasar yang wajib kita tahu kalau belajar di ilmu obat. Nah, terus masuk ke sejarah. Diceritain gimana perkembangannya obat dari dulu sampai sekarang. Mulai zaman dulu pakai bahan alam, pakai obat alam, sampai sekarang udah pakai, kalau sekarang pakai obat yang kayak udah canggih, tradisional, modern banget gitu. Nah, terus di bagian tengah dibahas lengkap banget, mulai dari asal usul obatnya, di mana aja. Terus dijelasin bedanya nama generik sama dagang. Ini penting banget loh, biar nggak bingung. Terus juga dijelasin gimana cara mengkelompokkan obat berdasarkan gunanya, misalnya obat sakit kepala, obat demam, dan lainnya. Nah, di bagian akhir bukunya penulis mengingatkan banget poin paling penting. Kita harus pakai obat itu secara rasional, aman, dan harus sesuai aturan yang benar. Pas kita kerja di pelayanan kesehatan nanti, jadi nggak cuma teori doang, tapi diajarin juga cara bertindak yang benar. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan bagian pembahasan inti buku. Ini bagian yang paling pokok banget, isinya dibagi jadi 3 poin utama. Yang pertama, pembahasan inti. Di sini dijelasin dulu apa itu obat, pengertian jelas banget biar kita nggak salah paham. Terus dijelasin juga dari mana aja asal usul obat itu dibagi jadi 5 sumber. Nah, dari tumbuhan ini yang paling lama kayaknya dari akar daun, terus atau buah. Contohnya obat dari jahe atau kunyit. Terus dari hewan, ambil bagian dari tubuh atau zat yang dihasilkan hewan. Misal dari madu atau zat kelenjar hewan. Dari mineral berasal dari bumi atau unsur alam kayak belerang atau garam. Buatan kimia dibikin manusia di laboratorium, campur zat kimia dengan ukuran pas. Ini yang paling banyak kita pakai sekarang. Terus teknologi bioteknologi ini yang paling baru dan canggih kayak vaksin atau obat hasil genetika. Yang kedua, penanaman obat. Nah, kita penting banget buat kita ingat
Ternyata satu obat itu punya 3 nama loh. Nah, yang pertama itu ada generik, terus generik ini nama resmi dan baku diakui pemerintah, sama di mana-mana. Ini wajib kita pakai nanti pas kita kerja. Terus nama yang kedua nama dagang. Ini nama merek dan ini nama dari pabriknya. Jadi beda-beda setiap pengusahaan meski obatnya sama. Terus nama resmi sama aja intinya kayak nama generik yang tercatat di daftar obat negara. Penulis di sini mengingat terus kita harus paham bedanya biar nanti nggak salah sebut atau salah kasih obat. Nah, ketiga pengelompokan obat-obatan itu dikelompokkan berdasarkan gunanya buat apa. Misalnya ada kelompok obat sakit kepala, demam, obat sakit perut dan lainnya. Terus disiapkan kelompok itu dikasih contoh nama obat bisa kita temui sehari-hari. Jadi kita langsung paham, oh ini obatnya yang kayak gini, langsung kita kenal. Intinya sih bagian ini itu di pondasi utamanya kalau bagian ini udah paham. Kita lanjut materi kelebihan. Pertama, materinya disusun berurutan dan rapi banget, mulai dari hal yang paling dasar dulu baru pelan-pelan naik ke yang lebih dalam. Jadi kita belajarnya enak, gak bingung atau tersesat di tengah jalan. Nah, terus yang kedua, bahasa yang dipakai itu sederhana dan gampang banget dimengerti. Kelimanya gak belibet-libet atau istilahnya asing, langsung dijelasin artinya. Jadi buat kita yang baru belajar rasanya ringan dan gak pusing dibacanya. Terus ketiga, penjelasannya lengkap dan jelas semua. Apa yang dibahas itu tuntas, gak ada yang setengah-setengah. Jadi kita dapat ilmunya utuh dan pasti paham. Nah, yang keempat, banyak banget tabel pembagian obat. Nah, ini yang paling mengebantu banget. Nama obat itu banyak banget. Nah, lewat tabel ini jadi rapi, gampang dibedain dan lebih gampang diingat. Nah, terus yang kelima, isinya pas banget sama materi yang pas kita dapat di kuliah. Jadi bukunya nyambung sama persis sama apa yang diajarin dosen, cocok banget buat pengalaman belajar. Nah, terus yang keenam, sangat ngebantu persiapan kita buat kerja nanti. Isinya nggak cuman teori doang, tapi banyak hal yang emang kita temui dan kita kerjain nanti pas udah jadi tenaga kesehatan. Nah, yang terakhir dan ini paling penting, buku ini sering banget ngingetin obat yang benar. Jadi kita nggak cuma diajarin pintar, tapi juga diajarin bertanggung jawab. Harus hati-hati dan pakai obat secara rasional demi kesehatan orang lain. Kekurangannya, nah yang pertama itu isinya lebih banyak teori dibandingkan praktek. Jadi kebanyakan penjelasan dan bacaannya jarang, dan bagian yang ngajarin langsung cara kerjanya atau latihan. Nah, terus yang kedua, belum ada contoh kasus nyata. Jadi cuma dijelasin teori aja, nggak ada cerita atau kejadian asli yang bisa terjadi di apotek atau rumah sakit. Padahal itu penting banget biar kita tahu cara terapiin ilmu nantinya. Terus yang ketiga, ada beberapa contoh obat yang udah jarang dipakai. Jadi nama obat yang ditulis itu udah nggak lama, sekarang udah nggak banyak yang pakai lagi. Keempat, belum sepenuh ikut daftar obat terbaru, jadi belum disesuaikan sama aturan atau daftar obat resmi yang paling baru keluar dari pemerintahan sekarang ini. Yang kelima, daftar pustaka atau sumber rujukannya masih sedikit. Jadi kalau kita mau cari buku lain buat nambah pengetahuan, pilihannya terbatas banget. Terakhir, gak ada rangkuman dan soal latihan di akhir bab. Jadi habis baca satu bab gak ada poin penting yang diringkas. Jadi nggak ada soal buat ngetes kita udah paham atau belum. Isinya kita harus bikin sendiri kalau mau ngerangkum. Ini ada kesimpulan. Jadi intinya buku pengantar farmakologi karya Dr. M. Jamaluddin ini tuh sangat bagus banget dan sangat layak banget dipakai buat bahan belajar dasar ilmu farmakologi. Isinya disusun berurutan dan rapi, bahasanya gampang dimengerti semua orang. Terus
Bahasanya juga lengkap, segala hal penting soal obat, mulai dari pengertian sampai cara pakainya. Buku ini sangat ngebantu kita mahasiswa banget buat paham dasar-dasar ilmu obat. Selain itu, di sini juga ditentangkan secara betapa pentingnya kita pakai obat itu dengan aman dan benar. Jangan sampai sembarangan. Memang sih bukunya masih ada kekurangan sedikit, misalnya kurang contoh kasus nyata dan ada daftar obat yang belum diperbaharui. Tapi walau begitu, secara seluruhan buku ini tetap sangat bermanfaat banget. Dan yang paling penting, buku ini sangat kami rekomendasi buat teman-teman semua yang belajar di bidang kesehatan, apalagi mahasiswa farmasi seperti kita. Cocok banget buat jadi pegangan utama. Oke, ini ada bagian saran. Ini masukan dari kita. Supaya nanti kalau ada cetakan baru bukunya, jadi makin bagus dan lengkap. Yang pertama ditambahin contoh kasus di setiap bab. Jadi nanti selain teori, ada cerita atau contoh kejadian nyata biar kita tahu cara nerapin ilmu langsung. Nah, terus yang kedua diperbarui daftar obatnya sesuai yang terbaru. Jadi disesuaikan sama aturan atau daftar obat resmi dari pemerintah sekarang biar ilmu nggak ketinggalan zaman. Nah, terus yang ketiga ditambahkan lagi daftar pustaka atau sumber rujukan. Jika kalau kita mau cari bahan bacaan atau tambahan, ada banyak referensi di saran di situ atau di buku yang itu. Nah, terus disediakan rangkuman sama latihan soal di akhir bab. Ini penting banget biar habis baca kita bisa langsung ulang poin pentingnya. Terus tes diri sendiri udah paham atau belum. Nah, terus masuk ke bagian penutup. Intinya sih buku pengantar farmakologi ini udah jadi sumber belajar yang sangat bagus banget. Nah, terus buku ini ngebantu kita mahasiswa banget. Nah, biar paham dasar-dasar ilmu obat itu jadi jauh lebih gampang dimengerti. Dan bahasanya juga teratur rapi banget. Jadi meskipun ada sedikit kekurangan, tetap aja buku ini sangat bermanfaat buat kita semua. Apalagi anak kesehatan yang terutama farmasi. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada kata yang salah atau kata yang apapun itu, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.